Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tanggal 1 Maret 2008, dua pria masuk ke rumah keluarga Coffey di Alba, Texas, Amerika Serikat. Dan terjadi pembunuhan besar-besaran yang merenggut nyawa seorang ibu dan dua anaknya yang masih kecil-kecil, Erin Coffey dan ayahnya Terry Coffey, yang telah ditembak berkali-kali sebelum dua penyusup membakar rumah dan hanya merekalah yang selamat. Pembunuhan brutal tersebut mengejutkan seantero negara Amerika Serikat, terutama setelah pihak berwenang mengungkapkan bahwa Erin Coffey adalah dalang di balik seluruh tragedi tersebut. Jadi begini ceritanya guys. Erin Coffey lahir pada tanggal 27 Juli 1991 dari pasangan Terry dan Penny Coffey, dan dia mempunyai dua orang adik laki-laki. Pada saat Erin berusia 16 tahun, dia mulai berkencan dengan Charlie Wilkinson yang masih berusia 19 tahun. Pasangan itu bertemu ketika Erin bekerja paruh waktu sebagai pelayan di restoran cepat saji Sonic. Dan hubungan mereka pun langsung menjadi serius. Saking seriusnya, Charlie secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menikahi Erin dan bahkan memberikan cincin pertunangan milik neneknya. Namun dari pihak orang tuanya Erin mengkhawatirkan hubungan tersebut. Terry Coffey menyebutkan bahwa dia segera mengkhawatirkan Charlie dan ternyata nalurinya benar. Keluarga Coffey yang sangat religius dan terlibat aktif di gereja lokal merasa khawatir tentang pengaruh negatif Charlie terhadap putrinya yaitu Erin. Mereka pun berharap hubungan putrinya dengan Charlie bakal hilang dengan sendirinya dan mereka bisa menjalani rutinitas harian mereka dan fokus pada gereja Kristen dan kecintaan mereka pada musik. Putra mereka yaitu Tyler yang masih berusia 8 tahun saja sudah bisa memainkan gitar. Dan Matthew yang masih berusia 13 tahun dia sering memainkan harmonika. Lalu ibunya yaitu Penny dia bisa bermain piano. Dan Erin adalah vokalisnya saat mereka bermain di gereja. Tetapi begitu dia mulai berkencan dengan Charlie, minatnya pun berubah. Pada 21 Februari 2008, Terry Coffey pergi mengunjungi ayahnya yaitu Clarence Sonny Coffey dan mendapati ayahnya sudah meninggal dunia. Itu adalah minggu yang berat bagi ayahnya Erin. Terry Coffey mengungkapkan bahwa beberapa hari setelah kami menguburkan ayah saya, kami terkejut dengan menemukan beberapa hal melalui halaman MySpace milik Charlie. Dan setelah kami melihat hal-hal tentang referensi minuman-minuman keras dan aktivitas seksual, kami pun menarik Erin ke samping kami dan mengatakan kepadanya bahwa kami tidak membesarkannya dengan cara seperti itu dan dia tidak baik untuknya. Oke guys, pada bulan Februari 2008, setelah orang tuanya melarang Erin untuk berhubungan dengan Charlie, Erin mulai berbicara tentang membunuh orang tuanya di depan teman-temannya agar dia bisa terus bersama pasangannya yaitu Charlie dengan kondisi lagi bucin-bucinnya. Erin pun merencanakan rencana pembunuhan tersebut bersama Charlie Wilkinson dan dibantu oleh Charles Wade. Lalu pada tanggal 1 Maret 2008-nya, rencana mereka pun dijalankan pada malam hari. Dengan mengendarai mobilnya, Charlie pun berhenti di luar rumah Coffey pada tengah malam. Dia datang bersama teman-temannya yaitu Charles Allen Wade dan pacar Wade yang masih berusia 18 tahun bernama Bobby Gail Johnson. Melihat kedatangan kekasihnya, Erin Coffey berlari keluar rumah dengan pijamannya hanya untuk menemui kelompok tersebut dan kemudian duduk di dalam mobilnya. Lalu Charlie memberitahu Erin bahwa mereka harus membunuh adik-adiknya untuk menghilangkan saksi sebelum masuk ke dalam rumahnya Erin. Erin pun diduga menjawab, "Saya tidak peduli, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan." Tidak lama kemudian, Charlie dan Wade masuk ke rumah keluarga Coffey dan mulai melakukan pembunuhan dengan brutal. Pertama-tama mereka menembak Terry dan Penny Coffey saat mereka sedang tidur. Terry terluka parah namun tetap hidup, sementara Penny meninggal akibat beberapa luka tembak. Pada saat itu, karena pistolnya Charlie macet,
Lalu Wade menggunakan pedang untuk membabi buta. Hampir-hampir dia memenggal kepala Penny. Tidak lama kemudian mereka menuju kamar adik-adiknya Erin, yaitu Matthew dan Tyler. Dan setelah melakukan pembunuhan brutal tersebut, Charlie dan Wade menggeledah rumah untuk mencari barang berharga. Karena Charlie telah menjanjikan Wade uang sebesar $2.000 untuk jasa bantuannya. Setelah itu, mereka pun membakar rumah tersebut dengan cairan korek api. Menurut pengakuannya Terry, pada saat dia terbangun, rumah sudah terbakar. Dan dia berkata juga, "Saya tahu saya tidak bisa naik ke lantai atas karena api sudah mendorong saya kembali ke kamar tidur. Jadi saya merangkak ke tempat tidur dan menemukan istri saya Penny yang sudah meninggal. Dan akhirnya saya berhasil merangkak keluar dari jendela kamar mandi dan kemudian menyeret diri saya keluar dari rumah. 2 jam kemudian sejak awal serangan, Terry sudah dapat merangkak sejauh 300 meter, melewati hutan menuju rumah tetangganya yang bernama Tommy Gaston. Dan pada saat itu juga Gaston pun menelepon 911. Operator pun bertanya kepada Gaston, di mana Terry mengalami pendarahan. Gaston pun menjawab, dari mana dia tidak mengalami pendarahan? Ini aja sudah sebuah keajaiban, dia bisa ada di sini. Tidak lama kemudian, Terry pun dibawa ke East Texas Medical Center di Tyler. Dan di sana dia dirawat di unit perawatan kritis. Setelah cukup stabil untuk berbicara, dia pun memberitahu polisi tentang Charlie Wilkinson. Sekitar 3 jam kemudian, pihak berwenang menahan Charlie, Wade, dan Johnson. Lalu putrinya yaitu Erin. Dia ditemukan sedang bersembunyi di dalam sebuah trailer milik kakak laki-lakinya Wade. Di saat Charlie diinterogasi, dia mengungkapkan bahwa Erin adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Padahal Erin awalnya tidak dianggap sebagai tersangka. Namun saat diinterogasi polisi, Wade mengatakan kepada polisi bahwa ia telah dijanjikan uang sebesar $2.000 untuk membantu dalam pembunuhan tersebut. Menurut keterangan polisi, semua pernyataan yang diberikan oleh Charlie, Wade, dan Johnson adalah sama, yaitu pembunuhan itu adalah semuanya ide dari Erin. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pembunuhan, akhirnya Erin Covey mengakui perannya dalam rencana pembunuhan tersebut kepada kakek dan neneknya. Akhirnya semua tersangka menghadapi tuduhan pembunuhan besar. Pada bulan Oktober 2008, Charlie dan Wade masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 3 bulan kemudian, Johnson dan Erin Covey mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut. Johnson pun dijatuhi hukuman 2 kali 40 tahun penjara. Dan Erin Covey dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup, ditambah 25 tahun. Johnson akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dalam 20 tahun masa hukumannya. Tetapi Erin tidak akan pernah memenuhi syarat sampai dia menjalani sekitar 40 tahun masa hukumannya. Tetapi guys, terlepas dari semua yang terjadi, Terry Covey tetap berhubungan dengan putrinya. Dia merasa sulit untuk menerima kebenaran pada awalnya. Dan Erin Covey terus menyangkal keterlibatannya dalam rencana pembunuhan tersebut. Namun Terry akhirnya menerima kenyataan dan berusaha untuk tetap mengampuni putrinya. Saat ini Terry Covey telah menikah lagi dan sekarang menjadi ayah tiri dari 2 orang anak. Dia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya di sebuah perusahaan pasokan medis tahun-tahun yang lalu. Dan sekarang dia lebih fokus kepada pelayanan dan keterlibatannya sebagai pembicara. Dia juga baru-baru ini merilis sebuah buku dengan judul Terror by Night yang merinci pembunuhan keluarganya dan kebangkitannya dari tragedi tersebut. Ia menulis buku tersebut bersama Penge, yaitu penulis bukunya Blind Side. Oke guys, itulah cerita dari seorang remaja wanita yang sedang bucin-bucinnya kepada pacar sampai keluarganya dibunuh karena tidak direstuinya hubungan mereka. Dan yang lebih anehnya lagi nih guys,
kok pacarnya bisa-bisanya membantu dalam pembunuhan tersebut? Jangan bucin-bucin ya guys. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys. Tunggu dulu. Yang belum like, yang belum subscribe, di subscribe. Jangan lupa komennya yang baik dan bermanfaat ya.